hidup dengan nikmat Allah tersebut, namun dengan pemberian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku umat Muhammad, umat Muslim, hukumnya wajib atas mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terutama sekali nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah yang sangat mulia ini semata-mata melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Namun hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita hamba Allah bersyukur atas nikmat Allah ini sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambahkan. Namun barang siapa yang ingkar atas nikmatku kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih kata Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita di dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut salah kita untuk menilainya. Kenapa kita katakan salah untuk menilai nikmat Allah tersebut? Setelah kita bersyukur, kadang-kadang kita ni merapedeh lah belengna, kira bahasanya orang kita ni iwan di musibah nggak kita sabar, ibadah juga nggak kita buatan, munurun si Sarah juga nggak kita buatan. Namun kadang-kadang bahwa nikmat Allah ini terpena sawah dan berkekurangan. Ini mungkin di sini kita salah menjabarkan atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Contohnya seperti apa? Allah memberikan nikmat kepada kita itu contohnya seperti mata, tangan, kaki dan lain sebagainya. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sebuah tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah tangan ini seharusnya kita pergunakan untuk bersedekah, untuk melayani anak yatim dan fakir miskin. Namun setelah kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, kehidupanku ini adalah masih serba berkekurangan. Namun nikmat Allah tersebut belum tiba kepada kita, kita sudah berburuk sangka kepada Allah. Sebenarnya nikmat Allah yang ditambahkan kepada kita itu, coba kita bayangkan kalau seandainya kita minta, wahai Allah, Engkau telah memberikan tangan kepadaku, aku sudah bersyukur kepadamu, namun apa yang Engkau berikan kepadaku, wahai Allah? Ini kadang-kadang salah kita menjabarkan. Sebenarnya Allah itu kalau seandainya Allah memberikan tangan satu lagi kepada kita, coba kita bayangkan. Dulu dia mendosa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mati. Di sini kadang-kadang kita salah untuk menilai bersyukur kepada Allah. Sebenarnya syukur kita kepada Allah tersebut memberikan tangan, manfaatkanlah tangan tersebut di dalam jalan kebaikan. Kemudian Allah memberikan mata. Kalau seandainya Allah memberikan mata satu lagi di kepala kita, seperti apakah gambaran kita? Namun Allah memberikan nikmat dengan bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan mata kita terang untuk melihat fakir miskin. Mata kita diberikan masih terang untuk melihat Al-Quran. Mata hati kita masih terang untuk masyarakat-masyarakat kita yang masih di bawah garis kemiskinan kehidupannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dengan bersyukur kepada Allah, masih diberikan tangan, masih sehat, kaki masih kuat, mata masih terang, pemikiran masih cerdas. Itulah syukur nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.
Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berarti yang ditambahkan Allah di dalam ayat tersebut adalah nikmatnya kepada kita. Allah masih mengizinkan melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah yang sangat mulia ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya selawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menjadi alam yang Islamiah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan, dari alam yang tidak memiliki agama, dari alam yang tidak kita tahu ini hak, ini batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita kepada nikmat yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Karena kita tahu al-ulama warasatul anbiya, ulama juga pewaris daripada nabi kita. Kita sajikan juga kepada para ulama-ulama kita yang mutaqaddimin dan mutaakhirin yang tabar kedua-duanya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedikit ataupun sekejap seketika sesuka kami yang tadi mimbar ini bukan dalam artian karena kepintaran kami, karena kehebatan kami, namun izin mana murung-murung kita mengulang kaji sebagaimana di dalam ayat yang telah kami bacakan di awal khutbah tadi. Ini kurasa murung-murung seperti murung-murung gati kita pengi disampaikan oleh Teguh Guru te, namun ini mana hanya sebatas ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kata Allah. Kemudian sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini sudah nyata-nyata dan jelas kita melihat bahwa memang bermegah-megahan ini tidak ada terlepas daripada nafsu. Kita sudah pernah mendengar sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat waktu di masa perang Badar, sebagaimana hebatnya perang Badar tersebut, sebagaimana besarnya perang Badar tersebut pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, ini perang Badar sudah selesai. Namun kami para sahabat masih bergundah hati. Kami ingin bertanya kepada wahai Rasulullah, apakah ada perang sesudah perang Badar ini yang lebih besar ya Allah, ya Rasulullah?" Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah? "Wahai para sahabatku, setelah kita menjalani perang Badar ini, masih ada perang yang lebih besar daripada perang Badar ini." Kemudian para sahabat terkejut, menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, perang apakah lagi wahai Rasulullah?" "Itulah perang hawa nafsu," kata Rasulullah SAW. Kalau memang nafsu ini yang memang tidak bisa kita kendalikan, termasuk kita kepada al-hakumut takatsur. Di situ juga tercantum di dalam perang hawa nafsu ataupun bermegah-megahan. Apabila nafsu kita sudah menggejolak, baik itu di dalam harta ataupun kekayaan kita, ini kita akan dilalaikan. Dilalaikan, kata Allah. Allah berkata di sini, "Alhaakumut takatsur," bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Contohnya seperti rumah mewah. Sementara saudara-saudara kita di sekeliling kita kadang-kadang makan pun masih terhitung-hitung, belanja pun masih pas-pasan. Namun kita terbawa oleh hawa nafsu, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan. Berbangga hati kita kaya. Emas itu di kampung bangga, tintu motor jerok, rumah belangi, mutan luas, murta deli, bangga. Namun ini kapan hilangnya? Tidak akan hilang-hilang sebelum maut mendatangi kita. Sawahku mati sudah. Sawah belum itu kuliah kubur baru kosong hawa nafsu. Namun ibarat mengendali kuda ataupun joki kuda, kalau seandainya kuda tersebut lari tanpa kendali,
karena suka dia akan membawa kita. Namun apabila kita memasang kendali tersebut, ini istilahnya. Seandainya kuda tersebut masih berjalan lempang atau mau ke kiri, bisa kita menarik kendali dengan tangan kanan. Kalau seandainya kuda tersebut tidak punya kendali, maka termasuklah kita kepada orang-orang yang bermegah-megahan melalaikan kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut dengan ayat tersebut, kalla saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Coba kita bayangkan. Delir tate, namun pernah kita bawa harta tersebut kepada jalan yang dituntun oleh Allah. Hebat kita dipandang oleh orang lain, namun kehebatan kita tidak pernah kita bawa dengan peri kemanusiaan. Kaya kita di dalam kampung, di kota atau di mana-mana, namun kekayaan kita tidak pernah kita kembangkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini janji Allah, kamu akan tahu nanti akibatnya. Satu saat nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban dari hartamu yang banyak, dari kekayaanmu yang luar biasa, dari kehebatanmu yang selama engkau masih memegang kehebatan tersebut, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kalau kita lihat daripada ayat tersebut, tidak ada satu umat pun yang tidak hafal surat At-Takatsur. Namun kita hafal dengan surat At-Takatsur ini, tetapi tidak pernah mentadaburi surat At-Takatsur tersebut. Yang kita petik, namun kita tidak pernah menelaah apa sebenarnya itu surat daripada At-Takatsur ini. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita selaku hamba Allah, umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-sekali kita bermegah-megahan di luar konteks daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megahanlah kamu di jalan Allah, hebatlah kamu di jalan Allah, peganglah kekuasaanmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya adalah menjadi pemimpin keluarga. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat khatib sampaikan pada saat pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama kepada khatib sendiri dan selebihnya kepada hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.